Oke, baik. Baik, jadi saya tadi sudah melihat ada latihan paparan untuk angkatan sebelumnya. Nah, isinya paparan itu, kalau saya lihat tadi saya lihat cukup bagus, walaupun ini tidak baku. Yang pertama adalah slide latar belakang. Itu mungkin sama dengan slide kita waktu rancangan aktualisasi. Kenapa ini kita melakukan ini? Ya, sampai apa dampaknya kalau nggak dilakukan. Dampak itu bisa kaitkan dari manajemen ASN juga, dari kemudian whole of government sama pelayan publik. Ya, intinya itulah dia yang dengan rancangan aktualisasi slide pertama. Slide kedua, kemudian untuk mengatasi ini kita buat apa? Itu disebut gagasan solusi. Ya. Kemudian slide ketiga, ini adalah kumpulan kegiatan kita untuk mencapai supaya supaya gagasan solusi ini supaya ada eh, deklarasi anti bullying dan sebagainya kalau Pak Bagus misalnya. Tahapan kita pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Kan mungkin ada ya. Tahapan pertama itu adalah minta arahan kepala sekolah, tahapan kedua membuat konsultasi dengan teman-teman, diskusi dengan guru, tahap ketiga membuat materinya, tahap keempat ketemu dengan narasumber dan sebagainya kan, sampai jadi ya. Kemudian baru diurai satu atau dua slide itu kegiatan tahap pertama ya, meminta persetujuan atau arahan kepala sekolah. Nah, disebut tahapannya ya, meminta persetujuan kepala sekolah itu gimana tahapan ngetuk pintu. Itu adalah misalnya nilainya apa, indikatornya apa, ya. Kemudian sekalian fotonya, ya. Jadi didokumentasikan lah ya kegiatan tahap pertama itu. Ngetuk pintu itu misalnya nilainya kan etika publik misalnya, tapi indikatornya apa. Nah, ada tadi saya lihat mereka menuliskan di foto itu di bawahnya tulis indikatornya dulu, terus dibuatnya dalam kurung ya untuk mengasih kode etika publik gitu lah ya. Nanti disampaikan ini adalah etika publik dengan indikator ini waktu Bapak. Begitulah seterusnya semua. Sorry, itu masih masih tahapan. Kemudian sesudah itu outputnya. Outputnya apa? Outputnya ada surat pernyataan dari kepala sekolah menyetujui kegiatan ini. Itu juga ditampilkan, ya. Nah, begitu semua sampai berapa kegiatan kita, ya. Nah, kemudian di slide berikutnya, ya, itu baru masuk namanya slide kualitas capaian aktualisasi. Itu adalah rekapitulasinya, ya. Nah, dalam rekapitulasi itu juga dicantumkan di bawahnya. Waktu rancangan aktualisasi berapa, terus kemudian waktu realisasi berapa, ya. Kemudian sesudah itu ada slide berikutnya namanya kualitas aktualisasi. Kualitas aktualisasi ini adalah before dan after. Sebelum ada intervensi ini ada berapa kasus bullying. Setelah sekarang sosialisasi, sampai saat ini belum ada kasus bullying. Dan kita harapkan tidak ada lagi terus kan. Nah, kemudian sesudah itu slide kemanfaatan. Kemanfaatan ini isinya testimoni. Manfaat bagi organisasi. Itu testimoni dari kepala sekolah. Manfaat bagi peserta didik. Testimoni dari siswa-siswanya dan sebagainya. Nah, ini screenshot. Screenshot mereka, fotonya mungkin, terus tuliskan tuh nanti kata-katanya. Tapi jangan banyak kali kata-katanya, kata-kata utamanya aja. Ya, kayak mana kalau kita mengutip ucapan daripada orang lain lah ya. Nah, kemudian sesudah itu ada slide penguatan visi, misi, dan nilai organisasi Pemprov DKI. Ya, saya kira ini yang umum lah ya. Karena ini kita masukkan kaitkan dengan visi misi Pemprov DKI. Ini berarti mencerdaskan kehidupan bangsa atau apa dan selama ramah anak, kotor ramah anak dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian baru sesudah itu yang rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini satu slide cukup dibuat isu lanjutan ya, penyebab, kemudian gagasan solusi ya. Baru kemudian kesimpulan ya. Kesimpulan ini harus semua menjawab tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum kan yang terkait dengan penyelenggaraan diklat ini, diklat Latsar. Tujuan khusus yang lebih spesifik dengan apa yang menjadi aktualisasi kita. Baru saran. Ya. Itu yang saya lihat tadi dari paparan-paparan yang sebelum-sebelumnya. Nanti tolong dilihat lagi dengan yang teman-temannya siapa tahu ada yang duluan ya. Nah, kemudian semua nanti kita masukkan ini laporan yang sudah saya tantangani dan yang tertantangani bahan tayang dan sebagainya itu paling lama
ya 1 hari sebelum ujian. Kalau harapan saya jangan 1 hari, 2 hari sebelum ujian sudah kita masukkan, supaya nanti penguji bisa membacanya. Walaupun nanti mungkin penguji minta lagi melalui email dikirim, nggak apa-apa, ya. Jadi tetap ini kita harus lakukan, ya. Baik, itu yang saya dapat dari hasil saya tadi melihat, dan kemarin-kemarin saya melihat angkatan-angkatan yang duluan sebelum kita, ya. Baik, itu nanti tolong di-share kepada teman-teman ya, mudah-mudahan terekam bagus lah. Oke, Pak, lanjut, silakan. ini langsung di itu aja Pak, di stop recordnya Pak. Ya, dan jangan banyak kali memori.